seorang Perdana Menteri perempuan Israel yang pertama. Siapa tuh? Yang pertama? Yang perempuan pertama Golda kali. Meir, bukan Golda Meir. Golda Meir mengatakan, ketika kami menghantam membantai sebuah distrik Sabra Satila itu, kami ketakutan. Saya tidak bisa tidur. Kenapa? Takut negara-negara Islam Arab ini akan bersatu berbangkit menyerang kami. Tapi ketika besok paginya kami bangun, kami tahu bahwa negara-negara Arab ini sedang tertidur. Apa ini menyebabkan media massa dunia itu mengharamkan kata khilafah? Betul. Dan itu merupakan hasil kesepakatan konferensi Luzon 22 November 1992. Gerakan-gerakan musuh khilafah bantai habis. Tidak boleh ada kembali gerakan khilafah. Kan nama khilafah cap teroris, khilafah teroris. Biar nggak ada kebangkitan. Biar nggak ada kebangkitan. Yang muncul disebut teroris. Nah, contohnya mereka ciptakan ISIS. Udah makin menghujung nih, ibaratnya era ini kan kita dimulkan Jabarian yang Ustaz bilang tadi, bahwa emang era keterpurukan Islam. Apakah sudah mendekati ke era berikutnya? Kemudian ada hadis yang kedua juga. Lau idzamat ahlus samawati wal arda liyaqtulal muslima laqabahumullahu jami'an wujahum jami'an finnari jahannam. Andai semua penduduk langit dan bumi berkumpul untuk membantai seorang muslim, Allah akan menelungkupkan semua penduduk langit dan bumi itu ke neraka jahanam. Allah telungkupkan wajah mereka. Hanya seorang muslim. Sekarang sudah berapa? Iya. Bahkan kita melihat bagaimana cara mereka dibantai. Dan kita melihat bagaimana hasil pembantai itu, lukanya tuh, hancurnya tubuh mereka. Ada mobilisasi jihad. Ini yang harus dilakukan oleh negara pemimpin Arab harusnya. Dan itu statusnya baru terdengar. Dan Abu Sufyan menyadari itu. Wah, bahaya ini. Mana Utsman? Sini. Buruan pulang, balik ke sana cepat. Takut nanti dikira akan diserang. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Di situ Abu Sufyan takut, dan di saat itulah dia mengakui kehebatan Rasulullah dan sahabat kebenaran Islam, sehingga dia masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan dan Hindun, gara-gara itu takut dia. Abu Sufyan, Hindun, maka terjadilah Fathul Mekah. Ini baru terjadilah Fathul Mekah. Nah, yang dibutuhkan itu untuk yang harus dilakukan oleh pemimpin Arab. Mereka lebih dekat ke Palestina. Kita negara-negara Islam yang di sekitarnya membantu karena jauh. Kita bantu, kita sokong dengan media, dengan sebuah penegasan lewat lisan media. Yuk kita bantu, kita bangkit Islam. Andai mereka bangkit, pemimpin Saudi bangkit, semua negara Islam akan mendukung. Tapi tidak bisa, karena saya sudah paham mereka ini udah diam. Kamu siapa? Kamu punya jabatan dari siapa? Itu kan yang terjadi. Tapi orang-orang saudara-saudara kita di negara kita menyerang kita. Arab tidak diam saja, mereka membantu kok. Lihat berapa juta, berapa triliun. Kamu bantu apa? Itu yang diucapkan pada saya oleh salah seorang tokoh dari gerakan ini. Astagfirullah. Kalian hebat, kalian cerdas. Kenapa kalian tidak membaca sejarah itu? Bagaimana harus menilai nyawa seorang muslim? Itu yang harusnya dilakukan. Nah, kenapa Barat melakukan itu? Kenapa Israel kok tenang? Israel tenang membantu saudara kita Palestina. Karena kita tahu, Israel tahu umat Islam itu sleeping giant. Ya, jadi sebelum diperangi, Palestina itu dibikin tidur dulu nih negara-negara Arab. Dan itulah yang diucapkan oleh Menachem Begin. Bukan Menachem Begin. Seorang Perdana Menteri perempuan Israel yang pertama. Siapa tuh? Yang pertama? Yang perempuan pertama Golda Meir, bukan Golda Meir mengatakan, ketika kami menghantam membantai sebuah distrik Sabra Satila itu, kami ketakutan. Saya tidak bisa tidur. Kenapa? Takut negara-negara Islam Arab ini akan bersatu berbangkit menyerang kami. Tapi ketika besok paginya kami bangun, kami tahu bahwa negara-negara Arab ini sedang tertidur. Maka di saat itu kami tidak takut lagi untuk membantai mereka di tanah Palestina. Golda Meir ngomong gitu. Dan itu yang terjadi hari ini. Dan itu yang dibatkan Rasulullah SAW. Yushikul umamang tada'alikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Bayangkan, bukan hanya kekayaan alam kita yang dirampas oleh negara musuh-musuh Islam. Bukan hanya minyak, emas, timah, dan bukan hanya keringat kita yang menjadi budak mereka menjadi majikan, dikuras habis. Bukan hanya darah yang dikucurkan, akidah umat Islam juga dikuras habis oleh mereka. Sempurna kehancuran umat Islam. Ditunggu sampai sempurna banget kali kehancurannya kali mungkin. Betul. Dan di situ Allah akan menunjukkan kualitas Islam.
Siapa yang masih ada di sini? Berarti dunia akan tahu ketika Islam dibangkitkan. Oh betul, memang hanya Islam yang bisa menyelamatkan dunia. Ini menarik, Ustaz. Itu skenario. Sebenarnya dengan semakin terpuruknya, ini kan kalau kita lihat pemetaannya bahwa hampir semua pemimpin dunia itu pro Israel, tapi hampir semua penduduk dunia pro Palestina. Di dunia bisnis, hampir semua pemilik produk-produk elit pro Israel. Hampir semua konsumennya pro Palestina, gitu kan? Jadi tinggal pilih yang mana nih, gitu kan? Kalau mau menang ya berarti people power, berarti banyakkan dari jumlah. Yang itu mungkin itu seperti halnya buih di lautan, misalnya ya. Betul. Banyak doang, tapi nggak punya power. Itu kata Rasulullah dalam hadis tadi. Wala yang za'andal mahabbata min suduri adaikum. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Karena kita udah dipecah belah. The fight at Impera. Dipecah dalam nasionalisme, muncul negara ini dibidani sama mereka untuk berpisah dari Turki. Udah gitu dipecah lagi dalam murti ormas, orpol, sekte, madhab, makin terpecah belah. Di dalamnya aja kita pecah semua kan. Dibikin berkelahi antara bid'ah dengan sunnah, bid'ah sunnah, dibikin berjalan antara madhab. Masalah itulah. Beda pengajian ribut gitu kan. Itu tadi. Itu sebenarnya bagian supaya kita nggak bersatu ya. Betul. Dan itu merupakan keberhasilan mereka, Theodor Herzl, di konferensi Luzon 22 November 1922. Ini Turki akan hancur nih, tapi belum tentu hancur. Oke, Turki bisa hancur, tapi negara-negara Islam yang lain masih ada bibit-bibitnya akan bangkit lagi. Maka dibuatlah konferensi Luzon 22 November 1922. Isinya 4. 1. Hancurkan khilafah Turki Utsmani. Yang kedua, rampas properti kekayaan Turki Utsmani. Yang ketiga, bunuh khalifah Turki Utsmani. Yang keempat, gerakan-gerakan yang separatis yang akan memicu kembali kepada sistem khilafah, berangus dia, cap mereka sebagai teroris. Dan itu berhasil sampai sekarang, dan itu dilakukan. Maka setiap negara-negara Islam yang menjadi dulu kuat pengaruh Turki, ada tokoh-tokoh mereka untuk mengawasi ini. Untuk Indonesia ada Peter van Beek, ya. Untuk dia terus mengontrol pergerakan Islam di Indonesia. Didekati secara politik ada Ali Murtopo, yang kemudian dibikin CSIS, Central for Strategic International Studies, yang anggotanya Ordo Yesuit semua itu, yang sekarang menjadi kekuatan gurita yang menggenggam ekonomi dan politik Indonesia, oligarki. Dan itulah yang terjadi di negara-negara Islam yang lain sampai hari ini. Jadi memang ideologi dengan politis itu memang berarti bersatu. Jadi sama, nah, itulah ajaran agama. Karena memang agama itu kan sebetulnya pola hidup. Itulah agama yang sesungguhnya. Dan pada saat itu kemudian dunia akan dibikin, manusia akan dibikin paham oleh Allah, betul. Semua ini adalah tipu daya. Hanya Islam ya Pak yang memang menjadi solusi. Sebenarnya kejadian ini Zat ya, dengan terpuruknya umat Islam, kalau yang bisa berpikir, ini justru hidayah menurut saya. Karena gini, kalau kita lihat, kalau Islam bukan ciptaan, bukan emang dari Allah ya Zat ya, agama ini yang meluk dibantai, yang meluk difitnah. Betul. Radikal, teroris segala macam. Negaranya dijajah gitu. Betul. Karena kebanyakan negara muslim itu hasil alamnya banyak gitu kan. Barat jajah kebanyakan kan. Dan dijajah, difitnah, kemudian diintimidasi, dibantai, pokoknya ditekan, di pressure. Jadi ibaratnya nggak ada untungnya meluk agama Islam, ibaratnya gitu kan. Pasti kalau bukan ini agama yang benar, maka udah hilang dari dulu. Harusnya udah hancur. Harusnya, ini kan 1400 tahun nggak, Al-Fatihahnya nggak berubah, sekoma pun nggak berubah. 1400 tahun. Betul. Di Quran itu nggak ada koma-koma yang berubah sedikit pun. Jadi kalau emang ini bukan dari Tuhan, bukan dari Allah atau pemilik alam ini, maka ini agama ini akan hilang, ideologi yang akan hilang duluan. Betul, karena apa? Karena nggak ada untung-untungnya meluk agama Islam. Difitnah iya, dibantai iya, ditekan iya gitu. Setelah itu akhirnya kan, nah sekarang justru sebenarnya banyak yang di sisi lain, bahwa dengan keadaan ini Islam jadi the fastest growing religion in the world itu kan. Di kalau kita googling segala macam, sudah 2,2 miliar. Justru malah hidayah untuk para masyarakat dunia nih. Ini kan unik Ustaz. Ditekan malah orang banyak ke convert gitu kan. Orang pada bikin ideologi apa LGBT atau apa segala macam gitu ya, untuk nggak menikah. Orang Islamnya kawin terus juga.
Dia jajah negara Islam, orang Islamnya ngungsi ke negaranya mereka, malah nyebarin agama. Nah, itu. Dan bangkit di negara mereka. Malah bangkit di negara itu. Kita nggak tahu, London sekarang udah hampir mayoritas Muslim itu kan. Betul. Gitu kan, di New Zealand, di Australia pada pertumbuhan seperti apa. Ini cara-cara Allah memang unik ya. Maksudnya betul. Di luar dari logika manusia gitu. Iya. Nah, kalau menurut pandangan Ustaz nih, udah makin menghujung nih ibaratnya. Era ini kan kita dimulakan Jabarian yang Ustaz bilang tadi, bahwa emang era keterpurukan Islam. Apakah sudah mendekati ke era berikutnya? Era berikutnya apa Ustaz? Betul. Khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, memang eranya namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Summa sakat. Kemudian akan muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Manhaj itu metodologi. Nubuwah kenabian. Artinya seperti Khilafah Rasyidin dulu, Abu Bakar, Umar Ali, ini akan berwujud kembali seperti ini. Wah, cuma satu khalifah. Kalau dulu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain. Kalau ini 2. Tapi khalifahnya 1. Siapa? Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah SAW, Mahdi. Dan Imam Mahdi bukan khalifah terakhir. Setelah beliau ini akan wafat, nanti ada Al-Qahtani. Al-Qahtani ini yang terakhir dan tidak lama. Dan masa beliau inilah nanti umat Islam orang beriman akan dicabut nyawanya bareng-bareng. Aduh, berarti nggak lama. Itu arti summa sakat. Summa sakat. Kalau memang namanya adalah era berikutnya khilafah ala minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah. Berarti apa ini menyebabkan media massa dunia itu mengharamkan kata khilafah? Betul. Dan itu merupakan hasil kesepakatan konferensi Luzon 22 November 1945. Gerakan-gerakan musuh khilafah bantai habis. Tidak boleh ada kembali gerakan khilafah. Kan nama khilafah cap teroris, khilafah teroris. Biar nggak ada kebangkitan. Biar nggak ada kebangkitan. Yang muncul disebut teroris. Nah, contohnya mereka ciptakan ISIS. Untuk ini khilafah dibantai. Jadi orang-orang takut kembali ke khilafah. Buktinya dibantai. Padahal ISIS ini ciptaan mereka juga. Abu Bakar al-Baghdadi orang Yahudi ternyata. Ini siapa dia? Ini menjadi ya sekarang dunia juga makin terbuka sih saat ibaratnya gini. ISIS itu yang buatan siapa sudah dibuka sendiri oleh mereka kan, banyak sekali pidato Trump yang bilang. Jadi ibaratnya kalau ISIS memang pro Islam, pasti dengan secara mudah dia akan langsung nyerang Israel dong, bener? Iya. Karena dekat posisinya. Harusnya. Tapi yang dibunuh ISIS justru orang Islam. Betul. Ini dibunuh tuh orang negara di Jazirah Arab itu yang dibunuh orang Islam juga sama ISIS. Dan itu yang terjadi di Suriah. Kalau memang Abu Bakar al-Baghdadi ini khalifah dan dia merupakan pemimpin dari gerakan representasi khilafah. Ketika di Raqqa itu adalah pusat mujahidin yang menentang rezim dan murni mengembangkan Quran dan Sunnah. Salah satu pemimpin di Raqqa itu ada gerakan perlawanan yang bernama Jaisul Islam, dipimpin oleh orang yang keturunan Rasulullah SAW juga. Muhammad Jabir Balusi, bukan Jabir Balusi ya, Muhammad Al-Balusi. Nah, beliau ini pemimpin komandan panglimanya Jaisul Fat dari Suriah. Nah, beliau bersaksi di Raqqa ini pasukan yang dari bawah ini siapa? Pasukannya ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Di atas ini rejim Suriah, pasukan guatnya Bashar Assad. Ini harus kalau memang ini bertemu harusnya kan berperang. Iya. Menyerang ISIS ini, Abu Bakar ini menyerang pasukan Bashar. Ternyata enggak. Mereka bersatu bareng-bareng memerangi mujahidin di Raqqa. Nah, jadi di sana ada tesis sebuah kekuatan, mereka munculkan antitesis untuk mengaburkan arti keberadaan tesis ini. Ketika nanti akan gerakan khilafah ini akan muncul ke atas, mereka ciptakan khilafah tandingan. Tapi bedanya kelihatan. Betapapun sama-sama mengusung khilafah. Yang benar khilafah ala minhajid nubuwah. Yang ini khilafah ala minhajid daulah. Kekuasaan yang dicari, kekuasaan yang dicari. Maka yang ini tuh nanti akan hancur. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah SAW ketika Imam Mahdi muncul. Apa itu? Umat orang-orang Islam di dunia akan terpecah menjadi 2 kubu. Ya. Wahum tunqasamu wa hadil ummatun qasama ala khaymatain. Khaymatun fil mu'minun kullu wa laysa fil munafiqun wahda.
Umat Islam pada saat itu akan karena gara fitnah dan kekuatan perang dunia ini akan pecah menjadi dua. Satu kubu itu mukmin semua dan tidak ada satupun orang munafik di dalamnya. Wa khaymatu tsaniyah kullu munafiqun. Kemah yang kedua munafik semua dan tidak ada orang beriman satupun di sana. Nah, pada akhirnya kekuatan ini akan terbentuk. Sekarang kita sudah melihat dengan daulah kekuasaan ini. Banyak orang-orang munafik yang menjual agama mereka demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Itu kaum munafikun. Dan di bawah ada kekuatan yang betul-betul dibantu oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang akan mengkristal menjadi sebuah kekuatan untuk berontak melakukan perubahan. Dan itu adalah bibit-bibit kebangkitan Islam di masa Imam Mahdi akan muncul. Termasuk di Saudi Arabia dan di Jazirah Arab. Itu akan terjadi. Jadi di Arab sendiri sebenarnya akan jadi. Maka situasi akan berbalik kata Rasulullah SAW. Mekah Madinah ini akan hancur berdarah-darah. Palestina akan menjadi tempat teraman di dunia. Kenapa? Janji Allah sudah diturunkan untuk melindungi Palestina. Itulah yang ada dalam mimpi satu ulama di bulan Ramadan kemarin dari Gaza. Dan ini berbarengan mimpinya dengan seorang perempuan di Gaza. Ya. Ada seorang saya bicara. Dia mengatakan, Inna li akhan min aslati alladhi yatajawaz bi imra'atin min Suriah. Aku punya seorang saudara laki-laki yang menikah dengan seorang istri dari Suriah. Nah, mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa, Mustasfa Ashifa yang dibombardir sampai sekarang. Nah, di belakang itu. Nah, istrinya ini menangis setiap malam. Sampai suaminya ini kesal juga. Kamu ini menangis saja tiap malam. Kenapa? Udah, atau ini udah takdir Allah. Memang kita sudah siap untuk menerima musibah ini dan ini merupakan cara kita mewujudkan cinta Allah dan berkorban jihad kita untuk menjaga bumi para nabi dan rasul. Bukan itu yang aku tangisi. Itu apa yang kau tangisi? Demi Allah. Innani ra'aitu an-nabiyya sallallahu fi manami lailatul bariyah. Wa fi lailatul bariyah. Kula dairah. Tiap malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan malam tadi pun aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Tadi malam itu kami berkumpul di Masjid Dam Afdrak, masjid besar yang ada paling tinggi dari 5 masjid besar di Masjidil Aqsa, di alun-alun Al-Aqsa. Dam Afdrak yang kubah emas yang ada batu merah. Nah, Rasulullah di tengah-tengah kami. Wa nahnu najlisu nahulu ya hiwalahum. Kami berkeliling di sekeliling Rasulullah SAW, Rasul di tengah kami, fi wasatina. Wa nashku ilaihi ala ma asabana min zulmil yahud. Dan kami menceritakan tentang apa yang menimpa kami dari kezaliman Yahudi akibat pembantaian daripada kami. Kami berdarah-darah ya Rasulullah. Tapi Rasul tersenyum. Bukannya menangis menyaksikan kami. Rasul tersenyum. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru ya ahla Syam. Isbiru ya ahlal Gaza. Bersabarlah hai penduduk Syam, Palestina. Bersabarlah hai kalian penduduk Gaza. Qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jalla. Telah dekat pertolongan dari Allah azza wa jalla untuk kalian. Dengan cara apa? Dimunculkannya Imam Mahdi. Dan ketika Imam Mahdi baiat, boleh saya lanjut kisah ini? Ini agak sedikit panjang, gak apa-apa. Mungkin 5 menit. Nah begini, yang 7 orang tadi berkumpul kan, mencari-cari Imam Mahdi. Hum yab'asuna anil Mahdi wa wajaduna. Mereka menemukan Imam Mahdi dan berkata, fayaquluna lahum ibsit yadaka nubayyuka al-syami wa ta'ah. Ulurkan tangan Anda, kami bayat Anda menjadi Imam Mahdi. Kami mendengar Anda untuk kepemimpinan. Anda adalah Imam Mahdi. Aku bukan Mahdi. Aku salah satu dari keturunan ada orang langsung. Lari ke Madinah. Dikejar ke Madinah, lari ke Mekah. Kata Rasulullah SAW, wa huwa yatahawwalu min Makkah ila Madinah salasa marat. Dia pulang pergi Mekah Madinah 3 kali tuh, saking tidak maunya dibayat. Lari ke Madinah, dikejar sama 7 ulama besar dan pasukannya ini ke Madinah. Ketahuan lari ke Mekah. Sampai 3 kali Mekah Madinah, hingga akhirnya ketika di Mekah terakhir kalinya ditahan oleh malaikat Jibril, diislahkanlah di malam itu. Pagi harinya dia setelah diislahkan, dibuang rasa ragunya, dikuatkan iman Islamnya, persis seperti Rasulullah akan diutus menjadi nabi dan rasul. Tapi beliau bukan nabi, pembaharu, mujadid, reformis, yang kemudian setelah diislahkan beliau keluar menuju Ka'bah, dibaiatlah oleh 7 ulama dan juga oleh pasukannya. Wa adadul ladina yubay'unahu ka'adidi ahli Badarin. Dan jumlah orang yang berbaiat kepadanya sejumlah pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Diperangilah dunia. Dalam satu hadis Rasul menyebutkan semua entitas tadi dihancurkan. Menariknya, yang pertama diperangi justru adalah dibersihkannya Jazirah Arab dari kemunafikan para penguasa mereka.
Malah di Arab. Ini kitabnya saya bawa nih. Ini kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi. Ini jilid keempat dari terbitan Darul Kutub Ilmiah DKI dari Beirut, Libanon. Ya, Libanon juga adalah pusatnya ulama-ulama sunnah, ahli-ahli hadis, ahli-ahli tafsir. Nah, di sini di dalam Kitabul Fitan wa Ashratu Sa'ah bab ke-12 dan 13, ada bab ke-12-nya halaman 347, ini jilid keempat. Babu ma yakunu min futuhatil muslimin qabla dajjal. Bab tentang apa yang akan terjadi dari kemenangan umat Islam sebelum kemunculan Dajjal. Ya, hadisnya saya potong saja dari sahabat Nafi bin Utsbah. Qala, ia berkata, kunna ma Rasulullah SAW fi ghazwah. Kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perang. Kalau Rasulullah ikut berperang namanya ghazwah. Kalau tidak berperang namanya sariyah. Rasul tidak ikut namanya sariyah. Qala, ia berkata, fa'atan nabiyya qaumun. Nah, Nafi bin Utsbah mengatakan, lalu datanglah kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW, satu kaum min kibalil maghribi, dari arah maghrib, dari arah barat. Alihim siyabus sof, dan mereka menggunakan pakaian adat Baduy, pakaian pedalaman Baduy. Fa faquhu inda akmati fa innahum laqiyamun Rasulullah SAW qa'idun. Lalu mereka kemudian berkumpul di sekeliling Rasulullah, bersepakat untuk membuat sebuah majlis. Ya, mereka berdiri sementara Rasulullah SAW duduk. Qala faqalat li nafsi, maka aku berkata pada diri seperti atihim fakum bainahum wa bainah. Ya, kenapa mereka berdiri seperti itu? Kenapa mereka duduk di sekitar Rasulullah SAW? La yaktaluna. Ya. Qala summa qultu la'allahu naji ma'ahum. Intinya begini. Fa'ataituhum fakumtu bainahum, terus panjang. Qala fahafizuni. Mohon maaf agak panjang ini. Qala, nah di sini nih. Qala, maka berkatalah Nafi bin Utsbah, faqala Rasulullah SAW bersabda, taghzuna jaziratul Arab. Sungguh kalian akan memerangi bangsa Arab, jazirah Arab. Ya, fayaftahu Allah, lalu Allah akan memenangkan kalian ketika kalian memenangi jazirah Arab. Oh. Jadi justru bukannya Israel dulu ya? Bukan Israel dan sekutunya, bukan kapitalisme barat, bukan komunisme timur. Bukan Persia pun bukan. Tapi kemunafikan Arab yang mereka perangi. Summa Farisa, kemudian kalian akan memerangi Persia. Fayaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa taghzuna Rum, lalu kalian akan memerangi Romawi. Ya, fayaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa taghzuna Dajjal, fayaftahu Allah, lalu kalian akan memenangi Dajjal, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Selesai. Jadi berurutan tuh, Arab, Jazirah Arab, Persia, Romawi, Dajjal. Nah, dalam hadis yang lain, dalam perang melawan Romawi ini, ya, Turki akan kembali dikuasai, Konstantinopel akan dibebaskan kembali. Artinya Romawi ini menguasai Turki, jadi kemungkinan Turki hancur. Memang sesuai dengan hadis yang lain bahwa Turki ini akan menjadi wilayah basis 80 bendera Romawi. Satu bendera 12.000 pasukan, artinya 960.000 pasukan Romawi yang berkhianat pada umat Islam. Itu akan menguasai Turki. Nah, umat Islam di bawah Turki, di Suriah, tepatnya di Aleppo. Kenapa dikatakan Aleppo? Suriah. Kenapa di Aleppo? Karena di Aleppo ini ada Masjid Umawi yang didirikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masjid itulah terdapat menara putih, tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini merupakan perang dunia yang pada akhirnya nanti akan dibuktikan kemenangan Islam dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti kalau dari nubuah itu justru bukannya Israel, melainkan Arab dulu. Betul. Iran, Persia, Turki. Tidak disebut Iran, disebut Persia ya? Karena dia menyebar. Okay. Menyebar menjadi Libanon, Suriah, Yaman. Satu lagi dah. Arab, Persia, kemudian Roma, kemungkinan di Turki. Bisa jadi Eropa ya. Eropa menguasai Turki akan hancur. Baru Dajjal, lokasinya di Aleppo. Tapi dibunuhnya di Pintulud di Palestina. Pintulud 13 mil dari timur Tel Aviv. Seru banget sih pembahasannya nih. Kayaknya waduh nih nggak mau berhenti nih tapi. Oke, Sat, mungkin kita akan bikin sesi lagi tentunya juga. Siap. Banyak yang masih bikin saya penasaran, Sat. Tapi sebelumnya nih, Sat, ini kan era Mulkan Jabarian sekarang. Betul.
Ada kode-kode apa saat bahwa era ini akan segera berakhir atau dekat dengan kiamat atau mungkin di sesuatu yang dekat dengan kita gitu. Misalnya kayak apa contohnya misalnya yang terjadi di perpolitikan atau di mana gitu. Apa ada kode yang udah dinubuahkan Nabi enggak gitu ada. Mengenai masa ini? Berangkat dari hadis Hudzaifah bin Yaman ya yang kemudian disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ajmain. Nah, tentang 5 fase kepemimpinan Islam, fase nubuwah, khilafah min haji nubuwah, mulkan adhan, mulkan jabariyah, khilafah min masakat. Nah, berarti fase mulkan jabariyah yang keempat ini adalah fase terburuk sepanjang peradaban manusia. Karena semua fitnah akan muncul di sini, termasuk fitnah Dajjal dan konspirasi iblis dan Dajjal akan muncul di sini. Nah, pokoknya terburuk fitnahnya dan sekarang kita rasakan paling buruk. Nah, makin buruk mereka itu makin dekat dengan kebangkitan khilafah. Karena Islam itu akan bangkit di saat dunia sudah betul tidak bisa mengatasinya. Sehebat apapun ulama itu seluruh dunia terkemuka dan hebat apapun orasi dan fatwanya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Hanya Allah yang harus turun tangan. Dengan diutusnya Imam Mahdi kan itu Allah langsung turun tangan. Nah di saat inilah akan muncul indikatornya apa kata Rasulullah? Itu memang indikator satu, indikator bahwa berarti cuma tinggal fase ini dan fase ini tidak lama, cuma 2, Imam Mahdi sama Al-Qahtani. Berarti dekat dengan hari kiamat kan. Nah menariknya Rasulullah menggambarkan keburukan ini dengan 5 indikator. Apa itu indikatornya? Nah, di dalam hadis di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir rahimahullah al-Hafiz, itu dinukilkan Rasulullah SAW bersabda, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khawadiatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, tipu muslihat, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Indikatornya ada 5 kata Rasulullah. Ya tipu muslihat udah kelihatan banget ya. Ibaratnya kayak ini yang kejadian di Gaza ini tipu muslihat banget gitu. Tipu muslihat. Orang udah jelas-jelas kayak begitu aja masih punya tipu muslihat untuk tetap enggak mereka enggak dikasih sanksi hukum, PBB nurut gitu. Seolah-olah buta standar ganda gitu. Itu tipu muslihat. Terus apalagi? Nah, indikatornya 5. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang jujur didustakan, orang benar dibohongi. Sejujur apapun manusia di fase keempat ini, Mulkan Jabari ini berbicara, dia akan didustakan. Sebenar apapun orang berbuat, dia akan dibohongi. Dibunuh karakternya. Dibunuh karakternya, difitnah. Nah, kemudian maka yang kedua ini sistem, artinya yang lain muncul berkaitan dengan yang lain juga. Yang kedua muncul yang kedua kata Rasulullah, wa yusaddaq fihal kadhib. Para pendusta dibenarkan, para pembohong diiyakan. Kenapa mereka dibenarkan? Mereka punya kekuasaan, mereka punya instrumen untuk kekuasaan mereka legal, seolah-olah legal. Karena mereka punya kekuasaan, militer mereka punya, ekonomi mereka punya, konstitusi mereka pegang sama orang-orang mereka juga, sehingga kebohongan mereka kuat, sehingga mereka berkuasa. Iya, kalau secara makronya seperti Yahudi, mereka punya semua nih. Betul. Semua pemimpin negaranya itu orangnya dia. Betul. Jadi kecurangan-kecurangan yang ada di negara-negara tersebut terkoordinasi sama dia. Betul. Gitu. Dari sisi makro gitu. Betul. Sisi mikro mungkin di setiap negara-negara itu ada sama juga. Begitu juga teknisnya. Sama seperti juga sama strateginya. Jadi step by step itu mereka wujudkan. Nah, kemudian yang ketiga, wa yukhawwanu fihal amin. Ya, dikhianatinya orang-orang yang terpercaya. Jadi istilah amin itu, kata amin itu sudah disebutkan sama Rasulullah SAW. Akan dikhianati. Al-amin artinya terpercaya. Yang terpercaya. Orang-orang yang pakar, hebat, mampu sebetulnya. Kurang apa mereka? Mereka pakar hukum tata negara. Mereka guru besar tata negara. Teori mereka hebat, diakui dunia. Faktanya mereka banyak bersatu pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena memang skenario-nya begitu. Itu dikhianati. Ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Kemudian yang keempatnya, wa yu'tamanu fihal kha'in. Dipercayanya orang-orang yang berkhianat. Para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negara, dipercaya untuk memimpin dan berkuasa di negara itu. Malah yang berkhianat itu yang jadi pemimpin negara. Yang jadi pemimpinnya. Makanya kalau kita lihat ya, banyak negara-negara pemimpinnya itu pro Israel, rakyatnya pro Palestina. Pro Palestina. Itu tadi. Jadi suara rakyat, suara Allah gitu ya. Betul. Ibaratnya. Ya kita melihat ya, mudah-mudahan kita menjadi barisan yang benar gitu ya. Ada lagi satu lagi? Ada yang kelima, yang terakhir. Wa yaqulu ruwaibidah, dan berkata-katanya banyak bicaranya para ruwaibidah.
Rawaibidah itu Man hum ya Rasulullah? Man Rawaibidah? Ma hadhihi Rawaibidah? Siapa Rawaibidah itu ya Rasulullah? Alladhina yaquluna amrul amma. Orang-orang bicara tentang urusan umat orang banyak, tentang negara, tentang politik, tentang hukum, tapi mereka sebetulnya bodoh. Hum juhala, hum sufaha. Mereka bicara apa? Liyusibuhumud dunya, agar mereka mendapatkan dunia, agar mereka dapat uang, bayaran dunia dengan kebohongan yang mereka, dengan narasi yang mereka sebar di mana-mana, dan itu bohong. Sehingga mereka dapat uang. Ya sebut saja ada bazar RP, bazar dolar, bazar pound sterling. Jadi kayak semacam berkuasa bukan menjadi amanah, tapi memimpin bukan jadi amanah, tapi untuk berkuasa demi ekonomi gitu, demi dunia. Dan memang pada saat itu Rasul jelaskan kekuasaan itu menjadi identik dengan kekayaan, sehingga orang berlomba-lomba mencari kekuasaan. Innakum satakjun ya zaziratul innakum satakhrusunal imarah. Ya, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan, karena diberi kekuasaan itu ada keuntungan dunia. Inilah menurut saya ini kehebatan Yahudi di sini, Ustaz, bahwa Yahudi ini telah berhasil membuat pandangan mayoritas dunia bahwa udah ada Tuhan baru, yaitu uang. Semua orang ngelakuin dulu untuk Allah, tapi orang ngelakuin untuk uang, untuk jabatan, ujungnya uang juga gitu kan. Seolah-olah uang itu adalah target tertinggi, dapat uang banyak, kekuasaan banyak, berkuasa, untuk ujungnya uang lagi saatnya. Jadi sama aja jadi berhala juga sebenarnya itu uang tuh. Karena apa-apa untuk uang loh itu kan. Iya, dan itulah dalam satu hadis ini yang menjadi salah satu efek hancurnya umat Islam di akhir zaman. Yang tadi umat Islam banyak. Kata, ada sahabat bertanya, Rasul, apakah jumlah kami sedikit sehingga kami dibantai oleh bangsa? Oh, bal antum yang berdin kasir. Justru saat itu jumlah kalian banyak di muka bumi, kalian mayoritas. Tapi kalian ibarat buih di lautan. Yang namanya buih ombak tsunami menakutkan, sampai di pantai hilang tanpa jejak. Au karimal fi syaitil bahar dalam satu nasihat, atau seperti pasir di tepi pantai, banyak terhampar luas tapi diambil diremas-remas hancur berkeping-kepingan. Ya, maka musuh-musuh kalian tidak takut lagi karena kan sudah dipecah belah. Ya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wala yakzifanna fi qulubihim alwahan, dan Allah akan membenamkan penyakit wahan ke dalam dada-dada kalian, ke dalam hati kalian. Apa itu wahan ya Rasulullah? Fama wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan kalian takut mati. Allah yang membenamkan juga ya, Allah membenamkan. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Quran Sunnah, mereka mengikuti keinginan Barat karena takut kehilangan pangkat jabatan. Saat itulah Allah cabut iman dari dada mereka, maka mereka tidak ada iman sedikit pun. Masya Allah. Itulah makhluk yang terburuk di muka bumi, kata Rasulullah. Inna syirraran nasi fil alam alladziina ja'atuhum as-saatu baghtatan la yujawizu imanuhum hanajiruhum laisal iman fi qalbi wa lahum yaskidara. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi yang akan menyaksikan kiamat terjadi adalah orang-orang yang tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Ya, mereka makhluk terburuk dan mereka menyaksikan kiamat. Di mana iman mereka? Mereka menjual yabiu dinahu bi aradi minad dunya. Iman mereka dijual dengan dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi triliunan dolar atau rupiah. Karena itu. Dan sekarang sudah banyak. Bahkan di kalangan ulama sendiri mereka menjual keulamaannya demi pangkat jabatan dan kekuasaan dan dunia. Wah. Ini sepertinya makin punya gambaran teman-teman ya. Jadi kita tahu apa yang terjadi di sekarang ini kadang-kadang menyedihkan atau lagi nggak berpihak rasanya, atau juga mungkin ya pasti banyak kesedihan atau kekesalan yang terjadi dengan kelihatan dari saudara kita yang di Gaza seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata ini sesuatu yang digambarkan sama Allah, dan dengan mendengar ini kita jadi lebih paham, lebih maklum dengan keadaan ini. Udah kadarullah Ustaz ya. Itu sebentar, mohon maaf saya potong. Itu sebetulnya cinta Allah kepada Gaza. Justru cintanya? Cinta Allah pada Gaza. Jadi gimana? Dan kita belum tentu dicintai Allah. Tanda petik sebelum kita betul-betul mewujudkan iman kita. Kata Rasul begini, ummati hadi ummatun marhumatun. Ini mohon maaf saya potong ya. Mumpung saya ingat. Ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Khusus untuk umat Rasulullah SAW ini terjadi. Allah berikan ini. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Jadi di akhirat sejak dibangkitkan di Yaumul Ba'ats sampai masuk surga itu hanya sebentar. Langsung masuk surga. Kenapa? Karena siksa mereka sudah Allah segerakan di dunia. Jadi tidak di akhirat. Ini hanya umat Rasulullah SAW.
karena tahu umatnya ini akan menderita dahsyat. Penderitaannya itu cukup untuk menjadi hapus dosa mereka. Dan ini tanda cinta Allah kepada seseorang. Innallaha yuhibbu 'abdan, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, ujilat hizzuhu fid dunya, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Falaysa hizzun lahum fil akhirah. Di akhirat tidak ada penderitaan, langsung masuk surga. Jangan salah, kita melihat seperti mereka sakit dibantai, tapi itu sakit mereka yang terakhir. Setelah itu mereka akan langsung nanti di akhirat. Sekarang aja mereka sedang di bawah arsy Allah, menikmati jamuan surga. Sudah dinikmati itu. Jangan dikira mereka sekarang menderita. Justru kita yang belum jelas ini kita posisinya di mana. Gaza sudah jelas Firdaus dari Allah. Nabi Ibrahim sedang sibuk, kata Rasulullah, dengan istri-istrinya, kenapa? Mengurus bayi-bayi yang bunuh, anak-anak kecil yang dibantai di Gaza. Sekarang sedang diurus sama Nabi Ibrahim dan istri-istrinya di bawah arsy Allah di surga. Masya Allah. Karena sudah dihabiskan hisabnya di dunia. Ya, kata Rasul dengan 3 cara kan. Ada sahabat bertanya, "Wa kaifa yunun dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat tidak disiksa? Bil fitnah, dengan fitnah. Kayak kita di Indonesia fitnah di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, wabi zarazila, dengan musibah, bencana alam, gempa dan sebagainya. Yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Itu cara Allah menghabiskan dosa kita di dunia sehingga di akhirat tinggal menikmati surga. Itu justru keadilan Allah berarti. Keadilan Allah. Sepertinya menderita, memang menyakitkan, tapi itu cinta Allah. Mereka langsung surga. Karena lebih menderita kalau di bawah gitu. Di sisanya di bawah itu lebih menderita. Makanya orang penduduk Gaza tenang, mereka menerimanya dengan senang hati. Karena itu cara Allah memuliakan mereka. Yang belum jelas ini kita, dengan cara apa Allah memuliakan kita. Itu guys, ini konsep keadilan banget guys. Kalau kita pikir ya, ini dunia memang cuma kita tempat berjuang saja berarti kan. Tempat kita berjuang, membuktikan diri kita di hadapan Allah seperti apa untuk terima bayaran di sana. Apa jadinya ketika hidup di dunia sengsara, susah hidup di dunia, tapi nggak mengimani Allah. Double kill. Double kill. Di atas menderita, di bawah juga nanti menderita gitu. Kalau misalnya dibilang, kalau misalnya ada kita dengan tahu konsep yang seperti ini, konsep akhirat, apa yang ada di dunia kita sabar, benar nggak, Sat? Betul. Jadi apa yang ada di dunia tenang ya, sebentar doang, paling batasnya mati doang nih kan. Nah, guys, kalau gini, ini memang pembicaraan ini ya adalah point of view kita dari referensi yang ada. Jadi teman-teman semua boleh sefaham, boleh enggak, ini itu sah-sah aja. Untuk apa itu, mungkin yang bukan muslim juga menonton ini boleh-boleh aja untuk menjadi bahan pembelajaran dan cari tahu, siapa tahu benar atau salah gitu, bisa sambil menjadi mungkin ada satu trigger yang membuat ingin mencari tahu. Karena kalau saya rasa kajian akhir zaman atau seperti ini di zaman berapa 10-20 tahun yang lalu, saat ngomongin soal Palestina akan begini, itu kayak wacana kosong. Sekarang kejadian, gitu kan? Obrolan ini pun yang akan kejadian, orangnya ke awal dongeng gitu kan? Jangan ke zaman kita, di zaman Abu Hurairah aja itu jadi omong kosong dan itu bahaya. Tapi sekarang terjadi, makanya hadisnya disembunyikan sama Abu Hurairah. Nah, nanti satu pertemuan khusus kita bahas. Nah, boleh juga, Ustaz. Ini seperti halnya ketika Nabi Nuh bikin perahu, orang bilang gila. Karena orang belum tahu kan? Karena belum tahu apa yang akan terjadi, cuma ngikutin aja gitu apa yang menjadi nubuah Allah. Jadi dengan kita mendengarkan sesi ini, mudah-mudahan jadi tambah keimanan kita dan tentunya juga tambah bersabar gitu ya. Tapi karena tadi Ustadz bilang juga bahwa fase berikutnya adalah khilafah min alamin haji nubuah. Pasti nanti akan banyak branding khilafah. Kita juga harus hati-hati saja. Betul. Jangan salah hijrah ya. Jangan salah hijrah, jangan salah kamu. Oh ini yang benar, yang benar gini. Hati-hati juga guys gitu. Jadi karena brandingnya langsung dari Allah, orang juga banyak yang kemudian akan mengklaim. Belum nyampe Imam Mahdi aja udah banyak yang ngeklaim kan gitu. Betul. Jadi tetap harus hati-hati, tetap harus banyak belajar juga gitu, dan juga harus banyak mencari tahu. Kita tugasnya belajar saja. Betul. Dan belajar. Pelajari Islam, amalkan semaksimal kemampuan. Biar Allah yang menempatkan kita di makom yang mana, harus berjuang bersama siapa, berhadapan dengan siapa. Serahkan saja pada Allah. Itulah tawakal sebetulnya. Tawakal akhir zaman. Masya Allah. Luar biasa, jadi ikut seneng nih ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat sesi ketemu lagi dengan Ustadz Rahmat ya. Saya diberikan satu buku dari Dr. Bassam Nahajarin, luar biasa. Beliau ini sudah memprediksi kehancuran Israel ini berkisar diawali dari tahun 2022. Ini sekarang kejadian 2022-2023 nih. Benar, berarti obrolannya ada prediksi beliau ini sesuatu yang bisa dibilang perlu kita baca juga nanti saja. Atau perlu kita ulang suatu sesi nanti? Boleh suatu saat kita bahas. Masya Allah. Nanti nyambung dengan prediksi founder Hamas, Syekh Ahmad Yasin 2027. Mencuat 2022, 2023.
berakhir 2027. Wallahu a'lam bishawab. Wah, bismillah, mudah-mudahan benar terjadi. Bismillah. Masya Allah kan. Waduh, jazakallah Ustaz waktunya. Nggak terasa obrolan kita ini. Waduh. tapi benar-benar dengernya tuh kayak apa namanya, luar biasa, membuka satu folder baru. Amin. Barakallah. Terima kasih jazakallah Ustaz waktunya. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Amin. Disehatkan, dipanjangkan umur, Masya Allah, luar biasa. Menjaga Bang Ari, Mas Aris, keluarga dan juga teman-teman semua. Dan Allah jadikan ini sebagai satu cara Allah menanamkan yang sesungguhnya tentang orientasi kita memandang Islam di akhir zaman, dan memandang seperti apa peluang kita untuk berperan menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam. Masya Allah. Karena yang nonton nggak dapat bagian. Oh iya ya. Kalau teman-teman mau dapat bagian, caranya gampang. Share sebanyak-banyaknya tayangan ini, link ini sebanyak-banyaknya, maka tidak akan berkurang sedikit. Tidak, bahkan bertambah Pak. Masya Allah, luar biasa. Sama dengan berjihad juga. Waduh, luar biasa ya. Terima kasih Ustaz waktunya nih. Aduh, insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi Ustaz. Amin, insya Allah. Allah barik fikum. Teman-teman semuanya, waduh, panjang, luar biasa, dan tentunya juga menambah satu lagi khasanah keilmuan dan respon bagaimana kita mesti bersikap ketika ada sesuatu hal yang terjadi di dunia perpolitikan, apalagi terkait dengan Palestina. Tapi jangan lupa juga kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna al-islam wal muslimin wa atina syirka wal musyrikin. وانصر عبادك الموحدين ودمر اعداءك اعداء الدين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انقذ المستضعفين المظلومين من المسلمين في فلسطين غزة خاصة وفي كل مكان من بلدان المسلمين عامة. اللهم اشتت وطأتك على الكفار اليهود الصحيين وحزبهم الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين خاصة في غزة فلسطين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعلنا في نفورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk support, kritik dan saran atau apapun juga yang bisa teman-teman share kepada kita. Monggo, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.